Kembali lagi bersama Kak Karin di Sekolah Minggu GKIM Anugerah. Udah lama sekolah minggu online, tapi nggak apa-apa, tetap harus semangat. Kita mau mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya semuanya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang menolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tolong kami untuk fokus memuji nama Tuhan, fokus mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah berdoa, udah siap sekolah minggu kan? Udah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren semua. Oke, kita mau nonton panduan dulu. So, check it out. Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Wow, pagi ini cerah banget di tempatku. Di tempatku cerah nggak? Ada matahari bersinar, burung-burung berkicauan. Wow, bunga-bunganya bagus-bagus di tempatku. Tempatmu ada nggak? Yaudah, hari ini temaku aku mau piknik dulu. Kalian mau ikut dari rumah ya. Jangan kesini, nggak boleh kesini, dia harus di rumah. Oke, kita mau piknik Ria. Ngapain kamu? Baru apa? Kamu tuh ngapain? Aku baru piknik, kamu mau join sini. Welcome to the club. Piknik asik yuk. Baru piknik? Iya, kita piknik. Kita berimajinasi karena kita di rumah, kita harus berimajinasi. Coba di situ, bayangin lihat di situ. Ada singa, tapi nggak apa-apa di dalam kandang. Itu tuh di situ. Ada gajah. Gede, segede kamu. Enggak, lebih gede gajahnya. Di situ. Itu ada paus tuh, berjemur air. Bagus kan? Kebun binatangku bagus, walaupun nggak bisa keluar di rumah tetap ada kebun binatang. Parah, aneh banget parah. Nggak aneh. Udah gitu ribet, barang bawaanmu banyak banget. Kita piknik, kayak semuanya ceria, semuanya semangat karena mereka memuji Tuhan. Burung-burung berkicauan tuh memuji Tuhan. Bunga bermekaran itu memuji Tuhan. Aku jadi keinget deh, kamu bilang kayak gitu. Ingat apa? Waktu aku sekolah minggu dulu tuh ya, aku pernah diajarin. Minggu. Iya, Oh, bagus. aku pernah diajarin tuh waktu sekolah minggu. Aku diajarin sama guru-guru sekolah minggu. Itu aku diajarin lagu Semesta Bernyanyi. Oh iya, jelas. Kamu tahu nggak lagunya? Iya, burung-burung berkicauan. Betul banget. Puji Tuhan, Iya. Tuhan. Yaudah kita nyanyi itu di rumah sama teman-teman di rumah ya. Kita mau nyanyi itu, kamu ambil gitar deh. Oke. Kita tunggu dulu sementara Stella mengambil gitar. Maksud saya bukan gitar. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Semesta bernyanyi. Jangan lupa kita bangkit berdiri dulu dong biar semangat pagi-pagi kayak gini. Masa nggak semangat? Oke, kita main. Kita nyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta
bersama-sama dengan kita memuji Tuhan. Capek. Enggak, Deng. Bohong. Aku masih semangat pagi ini. Karin, Stella. Halo. Kalian ini ngapain? Kita baru piknik. Iya, kita baru piknik ini. Asik-asik. Welcome to sendiri. the club. Apaan ini? Pakai topi dulu kalau mau masuk. Iya, karena kita baru piknik. Lah topinya dia mana? ceria. Topinya Oh dia. iya, loh tas. Curang dia. Malah ini paling norak lagi. Ini enggak apa-apa dipakai. Buat kakaknya malah Enggak paling apa-apa, norak. kakak cantik. Aduh. Iya. Hari ini aku mau pamer nih, enggak Ya pamer. ampun. Aku bawa payung. Astaga, di depan rumah doang dia bawa payung. Wih. Ini panas. Kamu nggak lihat itu ada matahari. Udah ditutup aja. Ini Bagus. Aneh banget. Masa panas kayak gini bawa payung? Ini buat berjaga-jaga kalau tapi kita hujan. tentang keanehan, tentang tadi kakak dari dalam rumah dengar kalian nyebutin kayak binatang-binatang kayak gitu Ya, juga iya ya. dong. Kita baru di kebun binatang, lihat gak ini paus tuh ya. Aduh, daya imajinasi terlalu tinggi. Kakak jadi inget Ingat apa? ada satu bagian dalam firman Tuhan juga tuh yang tentang keajaiban. Tapi ini nggak aneh kayak dia. Aku nggak Ini ajaib, perbuatan Tuhan yang ajaib dan benar-benar terjadi loh. Beneran terjadi. di masa lalu. Kita piknik sambil kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan ya. Nih, kita buat kalian ya. Oke, kita paruan. Nah. Sebentar, payungnya ganggu. Ditutup aja payungnya itu, ditutup aja. Aduh. Udah. Bikin Kamu pergi pusing. dulu ya, payung dadah. Nah, anak-anak di rumah, kita juga mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Kita mau baca, yang punya Alkitab dibuka ya Alkitabnya, disiapin dulu Jangan semuanya. dibiarin nganggur. Tapi kalau yang nggak ada Alkitab nggak apa-apa. Nggak usah Lihat nangis. layar kaca kalian akan Iya. dibacain. Iya, tapi lebih baik kalau punya dibuka Oh. ya. Kita mau buka dari kita mau berdoa dulu. Oh iya, sebelum sebelumnya baca berdoa. firman Tuhan. Yuk, anak-anak di rumah kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Kami juga boleh belajar melalui kisah di dalam Alkitab. Kami boleh belajar untuk mencontoh dari mereka yang taat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong dalam kami merenungkan firman Tuhan pagi ini. Tolong kami menjadi anak-anak yang boleh duduk dengan baik, mendengarkan, memakai telinga dan hati kami mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua mengatakan Amin. amin. Nah, sekarang kita mau buka dari Kejadian. Ya. Kejadian. Bisa nggak buka Kejadian. Bantuin dong. Gini. Yang pertama, yang paling depan. Loh, Peta. kok peta? Peta. Ini kebalik ini Oh, yang kebalik. depannya. Sorry. Depannya dari sana. Nggak pernah buka Alkitab sih. Ini loh. Rahasia. Kalian yang besar aja deh, nggak apa-apa nih. Oh, ya udah Aduh. ya udah. Kan buat Makasih ya, berdua. Kak ya. Kejadian ya, ini Ya, yang pertama ya. Nah, Kejadian pasal 6. pasal Angka 6. 6. Angka 6 ini. Yang gede. Oh, yang gede. Yang gedenya itu 6, yang tebel. Ini, ceritanya. ini. Ayat 9. Ayat 9. Sampai 21 aja kita. Sampai Oh, 21. riwayat Nuh. Apa tuh judul perikopnya tuh? Riwayat Iya, Nuh. riwayat Nuh. Nuh. Kita mau belajar sama-sama tentang Nabi Nuh. Oke, kita mau menyimak firman Tuhan, kita mau membaca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 9 sampai 21. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Wah, oke. Kalau baca dari Alkitab itu, aku lihat-lihat kok manusia banyak berbuat dosa ya. Pada zaman dahulu mungkin mereka mabuk-mabukan, Waduh. berkelahi. Iya, waktu zaman itu, zamannya Pak Nuh itu manusia banyak yang jahat sekali. Nggak ada yang benar hidupnya. Oh, tapi untung ada satu. Iya. Namanya Bapak Nuh ya. Iya, Dia betul taat sekali. ya sama Tuhan. Betul sekali. Nah, waktu itu Allah berfirman kepada Pak Nuh bahwa akan memusnahkan seluruh bumi. Semuanya. Termasuk manusia, hewan, tumbuhan, semuanya. Ngeri banget kan? Dunia ini nggak ada apa-apa jadinya. Ini kita aja baru corona kayak gini aja udah ngeri kan? Ngeri banget. Setiap kali ada jatuh korban terus. Di Indonesia aja udah sampai ribuan loh korbannya loh. Ngeri banget kan? Apalagi waktu itu seluruh dunia, seluruh bumi ini mau Serem banget. dihancurkan karena berdosa. Kayak Tapi gitu. kabar baiknya Allah mengasihi Pak Nuh. Oh, Karena Pak Nuh tadi hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. jadi Tuhan menyelamatkan Bapak Nuh. Ya, Allah bilang sama Pak Nuh bahwa dia punya satu misi, tugas khusus yang besar. Wow, Namanya adalah
misi penyelamatan. Oh, aku tahu. Dulu waktu sekolah minggu juga udah pernah diceritain kalau Tuhan berfirman ke Bapak Nuh suruh bikin bahtera yang besar. Aduh, iya besar-besar tapi jangan sampai samping-samping ya. Maaf. Iya, bahteranya tuh juga dikasih semua bentuk, ukuran, bahkan bahan-bahannya kayunya dari apa itu sudah difirmankan Tuhan semua tadi yang kita baca tadi. Ada ukuran-ukurannya juga kan. Keren banget ya. Wah, besar banget ya. Pasti susah itu bikinnya. Udah gitu ukurannya besar. Terus pasti susah. Dan lagi Pak Nuh masih harus memelihara hewan-hewan yang ada di bahtera kan? Iya, bener banget. Belum lagi mungkin dia juga diketawain sama tetangga-tetangganya. Iya. Wah iya sih, kalau teman-teman di rumah hidup waktu itu kira-kira percaya nggak sama Bapak Nuh? Kan waktu itu kemarau nih, musim panas sih panjang, nggak ada hujan. Apalagi waktu itu Pak Nuh itu tinggalnya tuh di daerah yang panas. Jadi jarang ada hujan juga di sana, hampir kayak padang pasir gitu loh di dekat tempat kayak gitu. Jadi mungkin bagi tetangga-tetangganya tuh aneh banget. Diketawain ya Bapak Nuhnya ya? Ya kayak kamu tadi nih, yang kamu aja tadi pakai payung terus bilang apa? Bayangin ada binatang-binatang aja udah kelihatan aneh ya. Aneh banget. Nah, mungkin bakal kita kalau ada di zaman itu, kita jadi tetangganya mungkin bakal nggak percaya juga kalau akan datang air bah gitu ya. Nah, tapi waktu itu bukan cuman itu loh, Pak Nuh kesusahannya buat bahtera sudah susah ya kan. Pasti butuh waktu yang lama kan. Bener banget. Apalagi mereka cuma beberapa orang aja, keluarganya aja. Keluarganya Bapak Nuh emang siapa? Itu tadi aku baca. Tadi kan di Alkitab yang barusan tadi. Kamu sih Siapa nggak dengar. tadi? Ayo, Itu Bapak Nuh. istrinya. Ya, terus anaknya Anaknya 3. Coba tanya anak-anak. Siapa namanya? Anaknya tadi ada berapa? Yang kayak kakak kelas kita di pra-remaja tuh namanya mirip-mirip tuh. Iya itu udah ada yang bilang. Bener-bener. Hebat. Satu. Yang kedua siapa ya? Yang kedua. Oh ya. Yang ketiga. Depannya Y. Depannya Y. Yasuo. Bukan. Beda. Ya. Yafet. Iya. Jadi Sem, Ham, dan Yafet juga beserta dengan istri mereka. Nah, bukan cuma sampai di situ. Istri mereka berarti istri anak-anaknya itu ya? Oh iya. Ya, anaknya kan 3, punya istri satu-satu. Nah, bukan cuma itu aja kesusahannya. Apalagi kira-kira? Ayo, Stella, tahu nggak? Apa Stel? Apa ya? Kalau kira-kira sampai kalau benar-benar ada di bahtera itu bakalan repot apalagi kira-kira? Oh, pasti ngurusin hewan-hewannya itu ya. Oh iya. Belum lagi kalau ada kotoran hewan yang pasti bau. Kita kalau ke kebun binatang sih seneng-seneng aja ya. Iya. Tapi kalau disuruh ngurusin hewan mau nggak? Udah mau. Tak kasih Cici aja, Cici yang ngurus. Enggak deh, makasih. Nah, repot banget pasti kan, hewannya juga banyak banget. Nah, kira-kira Pak Nuh taat nggak? Taat nggak ya Taat nggak sama ya? perintah Tuhan ya? Taat gak teman-teman? Taat nggak? Nah, nih kita mau baca satu ayat selanjutnya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wah, hebat. Berarti taat. Pak Nuh taat. Bahkan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan loh. Keren ya. Keren banget Pak Nuh ini. Oh iya, tentang taat nih. Aku mengingat satu lagu. Apa tuh? Ada lagu. Taat. Kita nyanyi itu bareng-bareng sama teman-teman di rumah ya. Kita mau
ajak teman-teman di berdiri rumah, dong, biar semangat. Oke. Ayo Dedek, iringin kita. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Sekali lagi. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Murid sekolah minggu itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Ya, yuk kita lanjutin lagi. Lanjutin apa? Kalian penasaran nggak nih? Apa kisah selanjutnya? Wah ya jelas penasaran banget tuh. Nah, Karin Stella mau denger kan? Mau. Anak-anak juga mau kan? Pasti mau lah. Mau lah, jelas. Kali ini kita mau lihat video tentang kejadian selanjutnya. Yuk kita saksikan bersama. Check it out. Long ago, God saw that the people on the earth were becoming very bad. But one man, Noah, obeyed God. Noah, I want you to build a boat. Noah started right away. But the people laughed at Noah because they lived in a desert and there was no water anywhere for his boat. But Noah just went on building the boat. When the boat was finally finished, God told Noah and his family to go into the boat. In went his sons, Shem, Ham, and Japheth. In went their wives and Mrs. Noah. Now bring 2 of every animal. Noah did exactly what God told him to do, and God watched over him. When the last animal climbed into the boat, God shut the door. Then it began to rain. It rained so much the water was over the meadows. It rained so much it covered the towns. It rained so much it even covered the mountains. But inside the boat, everyone was safe. After 40 days and after 40 nights, the rain finally stopped. But it still wasn't time to get off the boat. Water was everywhere. One day, Noah let a little dove fly out to see what was happening on the earth. It brought a green leaf back. Hooray! The plants were growing again. It was almost time to come out. At last, everyone was out of the boat, and Noah built an altar. Thank you, God, for keeping us safe. Then something wonderful happened. God put a beautiful rainbow in the sky and made Noah a promise. I will never flood the whole earth like that again. And when God makes a promise, He keeps it. Wow, keren sekali Ajaib videonya. ya, perbuatan Tuhan kita hebat. Bener Pak Nur banget. juga hebat. Jelas. Patut kita contoh. Betul sekali. Oke, kita tentang Nabi Nuh, kita ada satu lagu loh yang jadi favoritnya anak-anak dari dulu. Apa ya? Setiap persembahan pujian Kira-kira nyanyi ya? yang itu. Ayo. Enggak. Judulnya Senandung Nabi Nuh. Itu ciptaannya Bu Analis loh. Aku mau salib itu. Jadi lagu favoritnya anak-anak juga loh. Iya, jelas. Oke, kita mau nyanyi itu bareng-bareng ya. Semuanya bangkit berdiri. Let's go.
Yang semangat loh ya. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh akan turun air bah yang besar selama 40 hari, banjir, hujan lebat, bahtera yang kokoh terbuat dari kayu di bawah istri dan seisi rumahnya, tidak anak dan menantu, dan sepasang hewan-hewan. Pelangi menggusur adalah janjinya, terang bercahaya sinar kemuliaannya, setiap taat firman Tuhan dalam bahtera selamatlah. Lagi ya. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh akan turun air bah yang besar selama 40 hari, banjir, hujan lebat, bahtera yang kokoh terbuat dari kayu di bawah istri dan seisi rumah, tidak anak dan menantu, dan sepasang hewan-hewan. Ada pelangi menggusur adalah janjinya, terang bercahaya sinar kemuliaannya, setiap taat firman Tuhan dalam bahtera selamatlah. Wah, Bagus ya, lagunya bisa mengingatkan kita akan kisah dari Nabi Nuh. Iya. Nah, Karin, Stella, anak-anak. Nah, Allah menyelamatkan Nuh karena Nuh satu-satunya orang yang taat dan setia pada Tuhan. Tapi Pak Nuh itu juga bukan manusia yang sempurna. Semua manusia berdosa, termasuk Pak Nuh. Kita dari sejak kita lahir kita berdosa ya. Tapi kita mau belajar untuk terus hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, tapi di setiap kisah, terkhusus di Perjanjian Lama, itu pasti Tuhan menyelamatkan paling enggak satu keluarga. Ya, kalau ada kisah-kisah seperti itu, ada satu keluarga supaya manusia bisa terus punya keturunan, beranak cucu. Nah, beranak cucu supaya janji Allah untuk menyelamatkan dunia bisa tergenapi. Kan Allah waktu itu berjanji akan mengutus juru selamat yang datang ke dunia. Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus. Nah, makanya Allah juga menyelamatkan Pak Nuh sekeluarga supaya bisa punya keturunan yang akhirnya nanti lahir juru selamat Tuhan Yesus. Keren sekali Tuhan Iya. kita. Nah, anak-anak di rumah juga kalian berdua nih masih Apa nih? sering nggak taat apa taat terus? Oh ya jelas aku taat. Dia nggak taat. Udah nggak taat sombong lagi. Siapa itu? Nah, udah sering baca firman Tuhan belum? Apa ini cuma jadi pajangan aja? Itu tadi aku lihat mau buka aja tadi kebalik. Stella. Kejadian di mana? Stella. Nah, kita juga Tuhan juga mengutus wakilnya di dunia ini. Siapa itu? Siapa ya? Orang tua kita. Oh Dan jadi iya. wakil Allah di dunia ini. Kan di dalam Alkitab juga disebutkan hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat gini? Nah, bukan hormat gini Oh, ya. bukan. Kita taat menghargai orang tua, nggak melawan orang tua. Nah, dibilangin mesti ngeyel. Lah, yo siapa yang kayak gitu? Ayo. Nah, pasti kita mungkin punya banyak ketidaktaatan ya. Nah, kita mohon ampun kalau kita masih sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita bukan cuma mohon ampun terus besok, wah nggak apa-apa lah berbuat Ih, nggak kok taat kayak lagi. gitu? Besok
berdoa lagi minta ampun kayak gitu? Enggak Nggak dong, boleh. bukan anak Iya. Tuhan dong. Nah, kita terus berusaha jadi anak Tuhan yang taat. Nah, sekarang kita bisa nggak, mau nggak berjanji untuk jadi anak Tuhan yang taat? Mau nggak dong, pasti mau. Mau ya. Kayak Bapak Nuh taat. Nah, sebutkan coba satu hal aja nggak apa-apa ya. Kira-kira mau taat dalam hal apa? Satu aja yang kita pengen belajar taat dalam hal itu yang mungkin selama ini kita susah melakukannya. Apa? Apa ayo teman-teman apa? Apa itu Karin? Apa tuh? Aduh, kok aku duluan. Ya udah aku Apa, mau ayo? taat sama orang tua, nggak ngeyel kalau diomongin. Bener ya. Iya dong, kan aku penurut. Oh iya, sip. Kalau tahu apa yang kita belum lakukan, kita coba perbaiki, ya kan? Kalau teman anak-anak apa? Ayo. Apa? Kurang keras tidak terdengar sampai sini? Ya. Oh, itu katanya mau taat itu rajin belajar. Oh, iya. Terus tadi ada satu lagi. Apa lagi? Taat dengar firman Tuhan. Membaca firman Tuhan katanya tadi. Ya. Terus kalau misalkan kita hari Minggu diajak sama teman kita main aja dulu, nggak usah kebaktian sekolah Minggu. Ayo nurutin Gimana tuh, temennya. Kalau Apa aku sih ibadah main sekolah- dulu ya. Oh, main katanya jadi anak Aduh, Tuhan yang taat. tapi main dulu sama Tuhan. Oh, Atau maksudnya sama sekolah firman. Sekolah Minggu. Oh, iya, iya. Kita sekolah minggu dulu. Oke. Ya. Nah, tapi mungkin kalau kita nggak mau ngikut teman, mungkin kita diejek, kita dijauhi sama teman kita. Jangan takut, karena kita sudah benar, kita Iya. hidup taat. Kita kepada berani Tuhan. tampil beda kayak Bapak Nuh, seperti Bapak Nuh ya. Kita jangan takut untuk terus jadi anak Tuhan yang taat. Ya, oke. Kita mau hafalkan ayat hafalan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Oke. ya. Oke, kita Lipat mau tangan. lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa lagi. Tuhan, kami bersyukur melalui kisah Bapak Nuh kami belajar untuk boleh taat kepada Tuhan, untuk tidak mengikut orang lain, dunia, tetapi kami boleh terus setia kepada Tuhan. Kami boleh menjaga hidup kami menjadi anak Tuhan yang setia. Tolong kami Tuhan untuk dapat terus menjadi anak Tuhan yang taat dan setia dan terus belajar memperbaiki diri. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami masih sering jatuh dalam dosa, kami masih sering tidak taat kepada Tuhan, tidak taat pada orang tua dan masih banyak hal-hal lain. Ampuni kami. Mulai saat ini kami mau belajar untuk memperbaiki diri, untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau hafalkan ayat hafalan. Oke, ya. asik. Kok menghafal lagi? Menghafal Nah, terus. nih contoh ketidaktaatan nih. Berarti ayo Oke. anak-anak nggak boleh kayak ini loh ya, kayak Kak Taat, Karin taat. loh ya. Kita harus taat. Menghafal ayat Alkitab. Nah. Semangat. Semangat dong ya. Ini gampang sekali loh. Oke, Nah, let's go. Kita mau baca dulu ya, sama-sama ya. Nanti ditampilkan teksnya ya. Anak-anak yang sudah bisa baca, bisa mengikuti bersama ya. Dari Amsal 3 ayat 5. Ya, gerakannya nanti dulu. Kita Oke. baca dulu ya. Let's go. 1 dari alamatnya dulu ya. Oke. 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, nah ada gerakannya. Oh, berdiri ya. Oke. Aduh. Ya. Yuk anak-anak semuanya juga berdiri dong. Kita semangat Semangat sih. semangat. Pagi-pagi semangat. Nah,
Ini ya, ikuti ya gerakannya ya. Agak mundur. Oke, Ya. oke. Ikuti ya gerakannya ya. Amsal 3 Amsal. ayat 5. Amsal 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gerakannya asik kuy kan? Iya. Bersandarnya jangan jatuh gitu Sandarnya loh ya. gimana sih? Bukan Bersandar. Kak Aduh, Karin. sebentar agak susah. Iya. Aduh lah, terus aku bersandar di mana dong? Nggak apa-apa. Hebat. Oke, sekali lagi ya. Oh, 2 kali lagi deh ya. 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Yang paling semangat nih harus Yang terakhir paling semangat. Let's Ya. go, let's do 2, this. 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke. Hebat ya. Asik. Yang udah hafal bisa di video ya. Mama papahnya dikirimin ke Bu Sani. Nanti diupload ya. Kita Bagus. mau lihat anak-anak udah pada hafal belum? Nah, ada juga nih aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah ya. Nanti akan ditampilkan ya di sini. Juga nanti akan dikirimkan juga ke grup orang tua ya. Anak-anak bisa membuat di rumah. Nah, tancepannya yang tengah itu bisa diganti dengan benek ceples. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Waduh. Kancing yang gitu. Nah, itu bisa dikasih kancing tengahnya. Jadi bisa diputar-putar ya. Bisa ditulisin juga ayat ini tadi di bahteranya ya. Bisa dibuat di rumah, dibantu orang tua. Oke, kita tunggu hasilnya. Ya, oke. Oke. Sudah selesai kita baca firman Tuhan hari ini. Besok kita lanjut lagi ya. Oke. Ke kisah Nih, selanjutnya. kembali. Nah, Oke, hari ini kita mau ngasih persembahan. Kita akan melihat persembahan pujian dari Ralin dan Ezra dan Crespo. Wow, keren banget. Kita mau mempersiapkan dulu. Ralin itu kan masih kelas kecil ya. Oh iya, jelas. Dia masih kecil tapi hebat, udah mau melayani, memuji melayani Tuhan. Kakak-kakaknya yang ngiringin. Oh, iya. Kita lihat sebentar, kita siapin dulu uangnya. Disimpan, dimasukin amplop. Kalau besok udah bisa ke gereja sekolah minggu bareng-bareng, kita kasih bareng-bareng buat Tuhan. Disimpan yang rapi ya, jangan buat jajan. Oke, kita mau lihat persembahan pujian dari Ralin, Ezra, dan Crespo. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus
Wah, oke, keren banget ya. Biasa, terima kasih untuk Keren, terima anak-anak kasih. yang sudah melayani. Kalian Main gitarnya keren, nyanyinya keren. Wah. Sejak kecil udah berbakat, udah melayani Tuhan. Teman-teman di rumah yang mau juga untuk mempersembahkan pujian untuk Tuhan, bisa daftar ke Busani ya. Boleh langsung. Lewat orang tua. Cepet. Oke. Iya. Oke, Kita nggak sekarang nyanyi persembahannya. oh tadi udah ini ya. sama Oh, Rali. ya. Oke. Gitu. Oke, kita mau masuk ke pengumuman bukan Apa hari ya ini, pengumumannya minggu ya? ini. Ada 2 teman kita yang dua yang apa? Yang di apa? Yang ulang tahun dong. Ada siapa ya? Ini inisial atau huruf depannya dua-duanya sama. Apa itu? Apa ya? Ini kan udah naik kelas nih. Semuanya di kelas Madya. Ada yang tahu? Yang huruf depannya sama, ulang tahunnya deketan. Cantik semua. Cantik. Apa? Cantik Oh, semua. cantik. Iya, cewek semua. Siapa? Tanggal 23 Juli. Wah, ada Itu udah ketawa-ketawa. Iya, senyum-senyum gitu. Ada Aubrey. Happy birthday, Aubrey. Happy birthday. Next, berarti ketahuan nih huruf depannya A. Anak Madya siapa? Tanggal 25 Juli. Aduh, ini ketawanya lebar banget itu. Wah. Apa ya? Wah. Itu yang kemarin beberapa minggu yang lalu. drama. Bukan itu, apa? Peta umpet itu. Iya, itu. Siapa? Ata. Happy birthday Ata. Tuhan berkati. Oke, kita mau berdoa ya buat kedua teman kita sama berdoa buat persembahan. Kakak Stella akan memimpin kita di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini kembali kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya melalui uang ini boleh dipakai untuk pelayanan sekolah minggu di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk kedua teman kami yang berulang tahun, untuk Aubrey juga Ata. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat-Mu juga kepada orang tua mereka, supaya Tuhan boleh terus memeliharakan kehidupan kedua teman kami ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk sekolah mereka, biar juga Tuhan yang memberikan kepada mereka kepintaran, niat untuk sekolah juga kerajinan, supaya mereka boleh memanfaatkan kesempatan untuk bersekolah ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan juga bersyukur untuk kami sudah boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami menyerahkan supaya minggu depan kami juga boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, benar sekali sesuai perkataan Kakak Stella tadi. Oke, berdiri Udah dulu. mau di penghujung Semangat. ibadah sekolah minggu kita. Iya, tetap semangat tuh ya ke sekolah minggu. Seperti perkataan Kak Stella tadi, minggu depan kita tetap ada sekolah minggu. Jam berapa? Jam berapa? 8:30. Oke, jangan terlambat. Bangun Ya. yang pagi, siap-siap mau ketemu Tuhan dan yang cantik, yang ganteng. Oke? Oke, so kita pamit dulu. Dadah. Sampai jumpa.